Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People. Aku pengen denger dulu dong suaranya, ayo kita yang semangat sore ini. Boleh. Radio People, hari ini spesial podcast edisi kesekian. Kita kedatangan teman-teman dari Duta Literasi Keuangan dan juga Duta Baca Provinsi Riau. Oh ya, Duta Literasi Keuangannya tadi kurang lengkap. Duta Literasi Keuangan Nasional. Yeah. OJK Riau. OJK Riau. OJK Indonesia juga. OJK Indonesia. Oke, ada Rizky Muhat dan juga ada Kak Wahyu Oktaviani. Hai. Kita say hi ke kamera. Aduh, aku malah say hi-nya ke sini, harusnya ke sana ya. Nah, hari ini berhubungan juga kan, karena kita tahu sekarang literasi itu benar-benar penting. Kita bakal ngobrolin soal literasi hari ini di podcast edisi kesekian. Oke, tema kita hari ini adalah membaca untuk kaya nih guys. Nah, karena kan kebetulan yang hadir hari ini ada Duta Literasi Keuangan dan satu lagi Duta Baca. Dua-duanya tuh punya kaitan yang erat gitu ya kan? Setuju nggak sih? Setuju banget, setuju. Kita mulai dari Muhammad Rizky, nama asli ya tadi ya? Iya benar. Ini aku udah spill duluan nih, tapi boleh kali ya kenalan dulu langsung aja ke kamera. Oke, halo semuanya, kenalin aku Rizky Muhat. Itu adalah nama panggung. Tapi memang biasanya dipanggil Muhat. Sekarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi Duta Literasi Keuangan OJK Provinsi Riau tahun 2025 dan juga kemarin berlanjut ke nasional mendapatkan kategori segmen prioritas terbaik jadi Duta Literasi Keuangan Nasional tahun 2025. Keren. Jadi bawa nama Pekanbaru, nama Riau juga ke nasional kemarin ya. Iya benar banget. Wow, itu susah loh. Tapi luar biasa, kita apresiasi Radio People. Terus di sebelahnya ada Duta Baca Provinsi Riau. Kemarin itu diadain sama Perpustakaan Suman HS ya, Iya, saya kalau nggak salah ya. Boleh Kak, kita say hi dan kenalan dulu ke kamera. Hai teman-teman, perkenalkan aku Wahyu Oktaviani. Sejak Juli 2025 terlantik sebagai Duta Baca Provinsi Riau 2025 sampai 2029. Wow, sampai 2029 ya? Iya. Berarti masa jabatannya ini nggak setahun tapi berapa? 5 Iya. Tahun. Kayak presiden ya? Iya. Baru tahu juga ya, 5 tahun Ya ya. DPR ya. Bener. Kenapa kita kok ketawanya bareng gitu ya? Oke. Ya. Nah, hari ini kita ngomongin soal membaca untuk kaya, spesifik ya. Tapi sebenarnya apa ya? Menurut teman-teman sendiri nih, emang bisa membaca bikin kaya gitu? Nah, kita mulai dari Duta Bacanya dulu deh. Boleh. Oke. Membaca untuk kaya sangat bisa sekali. Karena kalau pengertian literasi atau membaca konvensional itu kan hanya membaca aja. Nah, kalau sekarang literasi atau membaca itu bagaimana kita menyerap informasi dan informasi itu kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas diri. Nah, salah satunya finansial. Betul kan? banget. Nah, banyak buku-buku yang ada itu membahas tentang literasi finansial atau bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara kita bisa produktif untuk bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kalau apakah ada kaitan antara membaca dan berpenghasilan atau menjadi kaya? Sangat ada sekali gitu. Jadi tahun 2020 kan itu kita pandemi tuh. Iya. Pasti goncangan finansial terasa gitu kan. Nah, salah satunya bagi saya gitu kan. Salah satu kiat ketika itu untuk lebih mencari tahu lebih apa yang terjadi pada keuanganku adalah membaca buku yang terkait dengan hal itu. Oke. Jadi mungkin sebagai pengantarnya salah satu kaitan antara bagaimana membaca itu berhubungan erat dengan finansial kita adalah kita bisa meng-cross check apa yang terjadi pada keuangan kita bisa tahu langkah apa yang bisa kita ambil itu dari informasi-informasi yang disediakan oleh buku-buku gitu. Right, aku setuju sih. Tapi kalau menurut Muhat sendiri, apa sih kaitan antara kebiasaan membaca dan juga kesuksesan?
Iya, sebenarnya udah disampaikan sama Kak Wahyu sendiri kalau membaca itu adalah salah satu cara untuk bisa kita berpenghasilan dengan baik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari arti membaca itu bisa jadi kaya, sebenarnya definisinya banyak banget. Bukan hanya tentang finansial aja, tetapi juga bisa jadi kaya ilmu, kaya literasi, kaya kosakata gitu ya. Jadi kata-kata kaya itu nggak hanya melulu terkait tentang definisinya sebagai keuangan saja gitu. Walaupun sebagai duta literasi keuangan ya fokusnya ke keuangan, tapi melihat kata kaya ini nggak hanya berfokus pada berpenghasilan aja. Jadi sukses pun juga bisa sukses berbicara karena salah satunya dengan membaca tadi. Kalau berkaitan dengan literasi keuangan, tentu membaca itu menjadi jembatan banget untuk bisa jadi kaya karena salah satu bentuk kita bisa mengetahui pengetahuan tentang keuangan atau mengetahui seisi dunia ini seperti apa sih yang terjadi di dunia ini terkait tentang finansial. Bahkan kalau misal kita tahu sekarang sudah mainnya investasi gitu. Nah, tanpa membaca kita nggak akan tahu tuh investasi itu apa gitu. Membaca bukan melulu soal apa yang dilihat di buku saja, tetapi membaca itu bisa di mana aja gitu. Walaupun di dunia digital kita juga bisa membaca lewat media sosmed, sosial media gitu, atau membaca di iklan-iklan. Ya itu tadi, membaca itu adalah apa yang kita lihat yang bukan hanya aja di buku gitu. Seperti itu. Aku setuju banget ya sama pernyataan kaya ini tidak hanya dan tidak melulu pengertiannya tuh soal material, tapi ada banyak sekali, luas sekali konteksnya, kaya ilmu khususnya gitu. Betul. Ya. Jadi membaca untuk kaya ya kayaknya lebar pengertiannya. Betul banget. Nah, kita balik lagi ke Kak Wahyu sebagai duta baca. Kak Wahyu, dia penasaran nih, bagaimana sih pengaruh seseorang mengelola keuangan dengan kebiasaan membacanya itu, apa ada hubungannya gitu? Atau ternyata orang yang tidak membaca ya bisa-bisa aja mengelola keuangan. Kira-kira ngaruh nggak, Kak? Nah, pengaruhnya tadi di bagaimana mereka punya wawasan luas tentang finansial itu gitu. Nah, jadi berkaitan dengan yang sebelumnya saya paparkan tadi ya. Ada buku Rich Dad Poor Dad. Pasti udah pernah baca gitu kan. Nah, dari buku itu, orang yang baca buku itu pasti mengerti bagaimana caranya investasi, bagaimana caranya mengatur keuangannya, bagaimana uang itu sebenarnya bukan perihal masuk atau keluar, bagaimana pengelolaannya. Nah, orang yang punya wawasan luas tentang bagaimana manajemen keuangan akan punya potensi lebih besar untuk aman secara finansial. Nah, orang juga misalnya kalau mau investasi gitu ya kan, pasti harus membaca dan belajar terlebih dahulu. Kalau main langsung terjun, mereka akan seperti ke perang tapi nggak bawa senjata gitu. Atau ke laut tapi nggak bisa berenang gitu. Iya, ke laut tapi nggak bawa pelampung, nggak bisa berenang pula gitu kan. Nah, jadi apa kaitannya membaca? So pasti orang yang membaca mereka punya wawasan luas yang pertama. Sehingga dengan wawasan itu dia bisa mempertimbangkan satu keputusan finansial yang bisa dia lakukan di masa depan gitu. Orang yang membaca juga punya konsentrasi lebih tinggi, jadi dia bisa mengecek keuangannya gitu, dan punya ketelitian lebih tinggi juga gitu. Karena keuangan itu kan harus dicatat deh. Benar ya? Iya, benar banget. Orang yang membaca pasti dia suka menulis. Orang yang menulis atau journaling, dia bisa juga buat journaling keuangan gitu. Jadi erat kaitannya orang yang suka membaca dengan sukses secara finansial, atau bisa dengan makna yang tadi disampaikan oleh Muhad, kaya dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Karena membaca itu bukan hanya interaksi kita dengan buku, tapi interaksi kita dengan dunia gitu. Iya, benar banget. Setuju. Makanya ada istilah buku adalah jendela dunia. Iya. Betul. Nah, kita lanjut lagi nih ke Muhad sebagai duta literasi keuangan nasional nih ya. Kalau untuk investasi ini ada bukunya nggak sih yang mungkin bisa di-share ke radio people di rumah? Oke, kalau untuk investasi sepertinya banyak banget buku-buku yang bisa dipelajari. Tapi Mod bisa sampaikan di sini sebelum melangkah ke investasi, perlu halnya kita bisa mengisi pengetahuan kita terkait tentang keuangan dengan
memahami terlebih dahulu nih finansial itu seperti apa, Oke. keuangan itu seperti apa. Dan salah satu contohnya adalah buku yang viral banget nih, pasti Kak Wahyu juga tahu nih. Buku The Psychology of Money. Oh, The Psychology of Money. Tahu. Jadi kita bisa tuh memperbaiki dulu mindset kita tentang keuangan itu seperti apa. Oke. Gimana sih penggunaan uang itu seperti apa. Aha. Karena ya itu tadi, faktor dari finansial itu banyak yang seperti Kak Wahyu bilang. Ada yang langsung terjun atau yang Kak J bilang tadi adalah mandi di laut, Tapi nggak bisa berenang nggak bisa gitu ya. berenang gitu. Banyak yang hal itu terjadi. Salah satu contoh nyatanya adalah banyak anak-anak muda yang sudah terjerat namanya pinjaman online, atau yang simpel deh, anak kosan yang dikasih duit jajan sama orang tuanya ternyata nggak bisa habis sesuai waktu yang diberikan. Maksudnya kayak baru 1 minggu dikasih, tapi udah maksudnya baru dikasih untuk uang 1 bulan, tapi sudah habis Dalam dalam waktu waktu 1 1 minggu gitu gitu. ya. Nah, artinya kan kita masih banyak nih ilmu-ilmu yang harus kita pelajari terkait tentang penggunaan uang itu sendiri, mempelajari tentang manfaat uang itu seperti apa gitu. Baru deh terjun ke investasi kalau udah mengerti tentang keuangan. Radio people, aku berasa geli sendiri. Karena aku bukannya nanyain soal finansial dulu, malah langsung ke investasi. Gitu. Iya. Ketahuan, pengen cepet kaya. Karena di Duta Literasi Keuangan hal mendasar itulah yang kita pelajari terlebih dahulu gitu. Oke. Jangan melulu langsung ke tingkat yang paling atas deh. Baca trading, baca saham sekarang udah berapa persen. Bahkan sekarang juga lagi viralnya emas-emas Ih, gitu. Bener banget. Karena naiknya kayak sekarang tuh tiap minggu naik Tiap minggu mulu tuh ya. itu naik. Tapi banyak anak muda yang nggak ngerti sebenarnya. Ya udah deh, naik nih gitu, cepet-cepet beli gitu. Padahal di balik FOMO situ ya? tuh FOMO aja gitu. Tapi kita harus mengerti dulu maksud kita beli emas tuh ada tujuan yang baik nggak gitu. Ya, benar. Mana tahu ternyata ini ada something like sesuatu di Iya, benar. sampingnya gitu ya kan. Ternyata harga emas naik-naik mulu, inflasi gitu. Inflasi gitu. Jadi tetap selalu membaca itu tadi sih gitu. Update dengan kondisi yang terjadi saat ini seperti itu. Oke, kalau dari Muhat tadi aku dapat buku satu, The Psychology of Money. Aku Iya. pernah dengar, tapi aku belum baca, Radio People. Mungkin Muhat udah selesai baca bukunya? Baru cover aja. Tapi bukunya nggak ada. Tapi masih Baca cover. nanti Muhat. Iya. Baca nanti ya. Udah Oke. bener. Bener. Karena- Aku segera ya. Nggak, sebenarnya aku tuh udah merencanakan untuk datang ke sana dan menumpang membaca. Iya. Iya boleh banget sih. Iya gak apa-apa karena daripada buku itu nganggur di rak buku kan lebih baik kita pinjamkan sama orang Kalau gitu sudah ya. selesai baca ya pastinya. Iya kalau udah selesai ya. baca pastinya. Tapi tetap kalau baca buku jangan lupa untuk dirawat juga. Iya, Gitu. merawat buku ya. Oke, Iya. kita lempar ke Kak Wahyu. Kalau tadi ada buku The Psychology of Money, dari Kak Wahyu sendiri ada nggak rekomendasi buku bacaan tentang keuangan nih kayak yang Itu bagus? tadi yang kakak sebutkan di awal tadi, Rich Dad Poor Dad. Oke, itu bukunya tentang apa sih Kak? Tentang bagaimana pengelolaan uang juga. Sebenarnya bagaimana mindset kita Betul. tentang uang gitu. Nah, jadi kakak mau menambahkan dari yang Muhat bilang sampaikan tadi gitu. Apa kaitannya membaca dengan keuangan? Itu lebih ke bagaimana seorang pembaca itu bisa mawas diri. Betul Iya, banget. jadi keuangan itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa controlling diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita bisa menahan untuk tidak membelanjakan uang kepada Betul. hal-hal yang konsumtif, bagaimana kita bisa menahan diri untuk memilih menyimpankan uang. Nah, psikologi ini kita bisa dapatkan ketika kita punya mawas diri yang tinggi dan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah kenal diri kita akan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, dan setelah kita tahu diri kita sendiri dan kita tahu apa kebutuhan kita, maka kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Jadi Betul. membaca buku itu sangat menjadi banderis bagi diri kita yang itu berefek pada kehidupan kita di bagian finansial itu tadi. Oke, Betul banget. private question ya Kak. Self reward itu kebutuhan apa keinginan sih? Wah. Tergantung ya. Tergantung jadi gini, Aha. lebih baiknya kita melekatkan self reward itu ke kebutuhan kita. Oke. Ya, jadi dulu kakak pernah nih waktu ikut lomba gitu kan. Jadi ada seorang guru sampaikan seperti ini. Kalau ikut lomba itu kan dapat uang tuh, ya kan. Katanya gini, supaya uang itu bisa terkenang. Jadi kalau kita berikan suatu barang gitu kan, kita ketika melihat barang itu kita ingat, oh barang ini pernah aku beli atas uang ini gitu kan. Nah,
itu bisa dijadikan salah satu self reward kan, karena Betul. sudah berjuang untuk memenangkan kontes ini. Oke. Tapi kita lekatkan itu dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Contohnya nih, di bulan ini aku butuh membeli ini untuk mengupgrade bagian diriku yang ini gitu. Jadi atas uang ini self rewardnya adalah membeli ini yang butuh tadi, bukan keinginan gitu. Oke, bukan sesuatu yang cuman konsumtif aja ya. Iya, tapi produktif juga. Tapi kalau segelas kopinya bikin produktif nggak apa-apa kan? Kak? Enggak apa-apa berarti. Bisa aja ya. Bisa aja. memang. Nah, kita balik lagi nih ke Muhat nih. Kalau istilah-istilah dalam buku keuangan itu kan memang bikin overwhelm ya. Kita Iya. kayak ngerasa berat banget nggak sih topik ini? Ya nggak sih Muhat? Atau ada tips lain nih supaya kita tuh bisa paham untuk istilah-istilah keuangan yang kita nggak tahu ya, radio people. Sebenarnya untuk istilah-istilah di dunia keuangan itu pastinya berat, tapi kita bisa sederhanakan itu gitu. Sesederhana seperti menabung aja gitu. Karena ya itu tadi, kita harus pintar mengelola keuangan supaya kita tidak terjerat dengan hal-hal negatif ketika kita penggunaan uang tersebut gitu. Kalau seandainya teman-teman emang beradanya di dunia keuangan, finansial, otomatis ya pasti bakal banyak istilah-istilah keuangan. Tapi kalau kita sebagai masyarakat umum yang biasa gitu ya, pengguna istilah keuangan itu nggak terlalu banyak, tapi kita bisa paham dengan penggunaan uang itu. Nggak yang terlalu sulit banget sih untuk istilah itu ya, kecuali kalau anak-anak ekonomi gitu ya, tentang keuangan mikro, makro, nah kayak gitu-gitu ya kita nggak akan paham sih. Tapi ya itu tadi, kita pakemnya itu lebih ke apa kebutuhannya, apa keinginannya, hal mendasar aja gitu. Hal mendasar dulu deh yang dipahami Iya. gitu ya. Jangan langsung terjun ke investasi, trading Iya. saham, betul-betul gitu. Sebenarnya kalau istilah tentang keuangan hal itu tuh emang itu udah yang bermainnya di sana ya pasti bakal banyak istilah gitu, kayak obligasi, reksadana, saham, investasi, aplikasi segala macam tentang keuangan gitu ya. Tapi lagi dan lagi membahas tentang membaca bisa jadi kaya, mindset itu harus diubah dulu sih. Oke. Lagian sekarang udah nggak sulit kok ya radio people. Kalau misalnya kita nggak paham istilahnya, tinggal searching aja ya. Betul Ada banget. banyak sekali aplikasi-aplikasi pembantu. Betul. AI yang bagus-bagus yang bisa membantu kita untuk memahami pengertian dari kata per kata yang mungkin kita kesulitan untuk memaknainya ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih ya Kak Wahyu. Ini kan bacaan berarti self improvement ya, lebih tepatnya ya. Kalau Iya, misalnya bisa dibilang memang seperti itu. untuk membaca apa sih namanya? Membaca biar jadi kaya gitu ya kan. Nah, aku kan sukanya fiksi nih. Bisa nggak sih aku sukses dengan baca fiksi? Ya, dan jadi itulah kesalahan ya. Kesalahan orang di kalangan pembaca gitu. Jadi ada kayak seperti perbedaan antara non fiksi dan fiksi. Nah, jadi kalau di fiksi itu pasti juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Nggak mesti harus membaca non fiksi kita bisa dapatkan ilmu, tapi ketika kita membaca fiksi misalnya di suatu tokoh, yang tokoh ini juga memiliki perjalanan keuangan yang bisa kita ambil contohnya, juga bisa menjadi sebuah pelajaran. Nah, di Rich Dad Poor Dad itu dia tidak seperti buku ekonomi gitu, tapi seperti kisah seorang anak yang bertanya kepada bapaknya gitu. Seperti kayak Ada anak ya kayak misalnya ini anaknya orang kaya, ini anaknya bapaknya orang kaya gitu. Nah, ini kan seperti kisah gitu kan. Tapi dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil insight-nya gitu. Jadi anggaplah kisah ini seperti fiksi yang bisa kita ambil insight-nya gitu. Jadi nggak semua buku finansial itu berat seperti yang kata Muhat tadi ya. Kayak misalnya ada buku, Kakak pernah baca buku bagaimana perempuan Jepang mengelola keuangannya. Itu nggak ada tuh neraca neraca keuangan neraca keuangan nggak ada. Bagaimana reksadana itu apa, nggak ada. Obligasi itu apa, enggak. Tapi bagaimana dari sisi yang paling dasar dulu kita mengetahui tentang keuangan itu, karena investasi itu kan step lanjutan dari setelah kita settle sama keuangan kita sebenarnya betul kan. banget. Jadi keuangan belum settle tapi kita udah mau investasi, karena kan investasi itu tujuan jangka panjang gitu kan. Kalau misalnya kita belum punya uang yang
yang support untuk jangka panjang, kita nggak akan bisa kayak emas tadi kita cerita. Emas itu naik setiap tahun, dalam 1 tahun. Tapi kalau dalam 6 bulan kita belum punya uang yang bisa kita jadikan pegangan kita, 6 bulan kita udah jual, bukan kita untung tapi malah kita rugi kan. Nah gitu. Jadi seperti kata dua yang tadi, ya untuk menjadi kaya itu ya harus dari dasar dulu, jangan langsung ke investasi. Dan banyak buku-buku yang biasa aja tapi punya makna yang luar biasa gitu. Jadi nggak perlu pikir, oh kalau aku mau baca buku tentang finansial aku harus langsung baca ekonomi makro, ekonomi mikro, enggak gitu. Tapi ada buku-buku finansial yang ringan-ringan kayak tadi bagaimana perempuan Jepang mengelola keuangannya, Rich Dad Poor Dad, dan psikologi money. Tapi jangan salah Kak Jia, Kak Wahyu. Malah justru sekarang ini dari OJK Riau aja, OJK Indonesia, untuk buku ini yang tadi Kak Jia bilang apakah itu buku self improvement, malah justru pembahasan tentang keuangan ini itu bisa banget ada di buku non fiksi. Karena di OJK Indonesia tuh udah menerbitkan buku cerita dongeng malahan. Jadi mempermudah, bahkan kalau mengenai tentang literasi keuangan ini tuh menyasar ke beberapa banyak segmen prioritas. Mulai dari balita, anak-anak, remaja, anak muda, habis itu orang tua, bahkan sampai ke umur yang rentan gitu. Jadi semua caranya itu berbagai macam, banyak gitu. Salah satunya bentuk buku keuangan di non fiksi. Karena kita sebagai Duta Literasi Keuangan Provinsi Riau bahkan kemarin baru saja menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bersama anak-anak. Dan salah satunya adalah kita ceritakan dongeng tentang menabung gitu. Oke, wow, keren banget ya. Les, karena editornya kayaknya gitu. Nah, ini terakhir ya, sampaikan ke radio people yang ada di rumah. Apa nih kiat-kiat membaca jadi sukses atau apapun deh dari Kak Wahyu dan juga Kak Abla terakhir. Siapa duluan nih? Kak Wahyu aja deh. Kak Wahyu dulu. Iya. Mungkin kiatnya adalah pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah untuk suka membaca adalah baca buku dari apa yang menjadi keresahan diri kalian dulu. Ketika sudah resah, maka kalian akan ingin tahu apa jawabannya, dan carilah jawaban itu di buku atau carilah informasi yang valid dan bisa dibuktikan data-datanya gitu. Jadi jangan jadikan baca itu sebagai hanya untuk pendidikan ya, beban edukasi, beban akademik beban akademik, asal Jim susah kali ya. Jangan jadikan buku hanya sekedar beban akademik, tapi jadikan buku itu sebagai kebutuhan atas jawaban-jawaban kehidupan kita. Next, Muhat. Kalau dari aku sendiri, pesannya adalah aku tahu banyak dari teman-teman yang mungkin tidak suka hobi membaca atau masih baru mulai membaca. Arti membaca itu nggak hanya melulu tentang harus membeli buku, teman-teman, tapi mulailah membaca dari hal-hal yang kamu suka, dan mulailah membaca dari hal-hal yang sekecil, mulai dari iklan di jalan ataupun melewati gadget atau handphone gitu, sosial media. Tapi satu lagi, ingat, ketika kita membaca, kita mengetahui sesuatu, mulailah untuk sharing sebelum di-sharing, seperti itu. Betul. Karena itu penyakit ya. Iya, benar banget. Kebanyakan sekarang ya. Iya, benar. Di China udah ada tuh peraturannya. Kalau misalnya konten kreator mau menyampaikan pendidikan atau sesuatu yang berbau edukasi, itu harus ada sertifikatnya. Kalau nggak ada tuh bisa dipidana. Iya, benar. Indonesia kapan ya? Oke, Radio People, seru banget pembicaraan kita hari ini. Itu dia. Sampai jumpa di podcast segmen selanjutnya. Kita bakal ngobrolin banyak hal seru lagi. Dan